Halo Bung Rocky, besok ini hari Ahad tanggal 16 Oktober. Jadi Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya dan saya tahu sudah mulai banyak sekali para relawan simpatisan pendukung Anies sedang bersiap-siap akan menjadikan semacam the biggest farewell party lah in town gitu ya, atau in Jakarta lah, kira-kira itu yang akan dilaksanakan. Sekarang ini persiapannya udah masif banget. Wah, saya dengar di WhatsApp, kalau Anda pantau di WhatsApp group heboh ini. Ya itu satu pihak orang bergembira karena Anies akhirnya berhenti memimpin Jakarta dan bersiap memimpin Indonesia, kira-kira begitu. Kan dulu ke situ, bukan terlalu dini tuh. Petanya belum jelas ini, bagan-bagannya belum jelas ini. Ya, itu paling nggak bagian psikologi rakyat begitu. Tapi itu bagian itu juga bisa berantakan di ujung kalau akhirnya rompi kuning dipasangkan pada Anies. Tapi juga orang udah berhitung kalau rompi kuning dipasang, itu artinya Anies punya panggung baru, yaitu KPK. Jadi dia akan berkantor di KPK dalam kedudukan sebagai pemimpin alternatif. Jadi saya menghitung kalau pemilu dibikin hari ini, Anies sudah pasti melejit menang. Apalagi satu hari setelah dia turun dari kursi jabatan gubernur. Tapi bersama dengan itu, pejabat yang baru pasti akan bongkar-bongkar kecil file-file yang ada di situ kan. Kali-kali ketemu semacam komorbid pada Anies kan. Jadi kan itu yang terjadi. Lain kalau Anies misalnya penggantinya adalah semacam birokrat di Pemda DKI yang adalah bagian dari Anies, jadi gampang meneruskan itu. Tapi kelihatannya memang sengaja diajukan seseorang yang langsung dikontrol oleh presiden, yaitu pengganti Anies adalah orang yang harus langsung dikontrol oleh presiden. Itu faktanya adalah yang bersangkutan tetap ada di istana merangkap jabatan sebagai koordinator staf pribadi apa-apa gitu. Kasempres, kepala staf presiden, kepala sekretariat presiden. Ya. Kepala sekretariat presiden. Jadi bayangkan misalnya dua lembaga ya, itu teknis mudah aja kan bolak-balik dari Merdeka Utara ke Merdeka Selatan. Tetapi peristiwa ini menunjukkan bahwa ada pengendalian tentang keadaan di Jakarta. Ya, mungkin file-file itu nanti satu-satu diusut lagi oleh pejabat yang baru. Tapi itu hal yang udah saya anggap itu nggak ada gunanya lagi karena Anies sudah diasuh oleh opini publik yang mengelulukan dia tuh. Dan saya sering terangkan itu kalau terlalu jauh eluluan itu justru mengaburkan cara kita untuk memahami Anies. Jadi jangan sampai euforia itu justru membatalkan etika politik, bahwa kita tetap tuntut Anies itu ucapkan sesuatu yang betul-betul orang paham bahwa dia berbeda dengan Pak Jokowi itu. Kalau sama ya ngapain juga kita pilih Anies kan. Nah, fakta terakhir dianggap Anies kalau di antitesa itu berbahaya tuh, dan justru Nasdem yang jadi konservatif kan. Nasdem kayak ragu, akhirnya ragu juga Nasdem terhadap Anies kan. Kan itu intinya kan, dengan menyingkirkan Sulvan Lindan Sulvan Lindan yang benar memang dia memang Anies antitesa kok, kenapa emang? Nah, itu justru jadi bahaya nanti Anies kejebak lagi dalam narasi itu. Dan publik merasa bahwa oke, Anies sudah lepas dari Nasdem aja karena Nasdem ingin Anies tetap bagian dari continuity pemerintahan atau administrasi Jokowi kan. Jadi kesimpulannya begitu, Pak Surya Paloh sepertinya ingin Anies meneruskan proyek-proyek atau beberapa proyek Pak Jokowi. Nah, publik nggak suka itu. Kira-kira itu yang mesti diperhatikan Nasdem. Oke, tadi Anda menyinggung soal PLT Gubernur ya, Heru Budi Hartono nih. Saya juga terkejut ya ketika membaca pernyataan dia bahwa dia itu ternyata masih merangkap jabatannya sebagai Kasetpres, Kepala Sekretariat Presiden, dengan alasan karena dia menjadi PLT itu karena dia pejabat eselon di situ. Kalau dia berarti dia nggak bisa jadi PLT. Jadi dan kemudian untuk menjalankan tugas dia sehari-hari itu akan ditunjuk PLT juga. Itu jadi seorang dia untuk menjadi PLT Gubernur DKI, dia mem-PLT-kan jabatannya dia juga, dan dia menyatakan kan ini dekat lah, dia seminggu sekali masih akan balik ke istana. Saya agak bingung nih, jadi kesannya ini benar-benar sekarang kantor balai kota itu sudah diakuisisi sepenuhnya oleh istana gitu. Ya itu bahayanya begitu kan, seolah-olah nggak ada orang, tapi kan ada mau pengendalian, dipasanglah orang yang ya sudah nggak tepat. Kan dia mesti konsentrasi pada negara itu kepala staf Kasaspres, kepala sekretariat itu kan pekerjaan yang menyita waktu 24 jam, 27 jam bahkan. Jadi apa artinya jadi PLT untuk mengurus DKI kalau dia 27 jam di situ? Dan sekarang dia PLT kan di situ oleh orang yang
orang itu juga, orang yang ganti dia juga, atau yang di PLT kan juga kan mem-PLT-kan orang lain. PLT di atas BLT ya, di dalam PLT, di dalam PLT ini. Nah, kan ini semua terjadi karena ambisi untuk mengendalikan Jakarta, ambisi untuk melecehkan Anies tuh, ambisi untuk mencari-cari file atau berkas atau kasakusuk di dapur-dapur Pemda DKI tentang rumor tentang Anies, kan begitu kan? Jadi ngapain menginteli orang yang sebetulnya secara ya udah selesai, Anies sudah selesai, ya udah, ya gampang aja kan? Jadi mencari-cari kesalahan masih ada di dalam desain penempatan Pak Heru itu tuh. Mungkin Pak Heru nggak tahu, tapi dia kan harus melapor pada presiden atau minimal pada menteri dalam negeri itu. Dan bersama dengan itu orang nggak peduli lagi, orang merasa iya siapa sih gubernur DKI tetap Anies. Jadi kalau ditanya mungkin sampai 1 semester ke depan kan susah Pak Heru itu muncul ke publik lalu disorot bercahaya Anies kan. Jadi orang nggak akan anggap, orang anggap ya Anies sebetulnya lagi cuti untuk jadi presiden, tetap dia gubernur DKI. Kira-kira begitu persepsinya. Ya kalau orang Betawi, bahasa orang Betawi ketika lihat, emang ini siapa lu? Gitu kira-kira. Gue kagak anggap lu, kira-kira begitu. Gue kagak anggap, suka-suka lu dah. Jadi masalah ini masalah opini publik. Nah, sorotan pada Anies, kalau kita balik pada Anies, harus dimulai dibayangkan bahwa semakin elektabilitasnya naik, itu semakin kaki-kaki kursi para pendukungnya akan dipotong-potong. Sorry. Potong Gus ya, sorry. Batuk gua. Oke, Gus. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke topik soal Kanjuruhan. Ini juga menarik karena ada kaitannya dengan polisi juga nih, Bung Rocky ya, karena Ketua Umum PSSI itu kan Komjen, itu bintang 3 polisi. Muhammad Irawan atau Iwan Bule, dan kemarin sesuai dengan janjinya TGIPF yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD sudah menyampaikan laporannya. Laporannya sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang kita baca dari investigasi oleh media asing dan investigasi lembaga-lembaga independen dari masyarakat sipil, bahwa penyebab utama tewasnya para supporter di Kanjuruhan itu adalah gas air mata polisi. Itu clear, dan Komnas HAM juga punya rekomendasi yang sama. Yang kedua itu adalah soal bahwa TGIPF itu meminta agar mereka mengundurkan diri, para pengurus PSSI. Jadi saya kira ini sebenarnya semua orang dan kemudian fakta-fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kesimpulannya itu sama. Ya, itu saya senang karena bahkan Pak Mahfud sebagai ketua timnya itu pakai bahasa yang keras sebetulnya. Jadi itulah kelebihan Mahfud. Dia juga seorang intelektual yang tahu cara memeriksa. Kalau Anda udah komentar positif tentang Pak Mahfud, asik ini. Biasanya kan karena saya mau makan siang sama Pak Mahfud. Dan saya tahu pembicaraan di wilayah semacam ini, Mahfud MD, tadi saya katakan, selain dia intelektual, jadi tertib di dalam memeriksa kasus itu dengan metode yang kuat, dia juga wataknya temperamental sebetulnya kan, cepat naik darah walaupun ditantang. Jadi mungkin Pak Mahfud udah kesel banget, ini publik kok udah tahu segala macam ini, biangnya itu adalah si gas air mata, dan itu bahkan dibenarkan di dalam statuta penyelenggaraan kompetisi segala macam itu oleh FIFA tuh. Jadi Mahfud jengkel, ini polisi kok masih nyari-nyari alasan tuh. Terus PSS juga masih nyari-nyari alasan tuh. Panitia masih nyari-nyari alasan. Jadi memang Mahfud paham bahwa penyebab utama itu sama dengan yang dibayangkan oleh FIFA, dianalisis oleh Komnas segala macam. Jadi Mahfud datang dengan kepastian bahwa memang itu lebih berbahaya bahkan dari yang pernah ada di TV-TV itu kan. Kan itu istilah Mahfud kan selalu begitu kan. Ini lebih berbahaya, ini lebih gila dari yang kalian tahu. Sama seperti dalam kasus lebih mengerikan daripada lebih mengerikan itu. Nah, itu yang saya puji pada Pak Mahfud, bahwa dia temperamennya itu justru terbaca di dalam kesimpulan itu intinya tuh. Jadi silakan Pak Mahfud tetap teman saya lah. Nanti orang duga-duga lagi nih, ada apa dengan Pak Mahfud, ada apa dengan Pak Mahfud. Orang udah ya semua hal yang memungkinkan kita punya akses untuk memperbaiki bangsa ini ya kita manfaatkan aja kan. Dan pemanfaatan itu karena persahabatan, bukan karena soal-soal transaksi politik lah. Gitulah. Ya, video Anda ngecengin gitu, kalau kata anak-anak muda ngecengin Pak Mahfud dan Pak Luhut itu sampai sekarang saya lihat viral banget tuh, di mana-mana itu
Dan di YouTube saja Anda bisa cari banyak banget itu. Mahfud juga ketawa-ketawa sama saya ketemu Pak Luhut, lalu semua LSM atau masyarakat sipil itu curiga aja tuh. Ya nggak ada lah itu, tetap pikiran saya tetap siap masuk FNN, masuk lagi jalan pikiran itu. Ini cuma ganggu-ganggu kecil pada baper. Aktivis-aktivis juga bodoh itu melihat peta politik. Jadi kedunguan aktivis juga terlihat pada komentar-komentar mereka soal pertemuan saya dengan Mahfud. Nanti juga mungkin makan siang dengan yang lain itu. Pak Luhut juga begitu. Ya saya kasih kritik yang biasa-biasa aja. Jadi hal ini yang juga mengukur kita itu kepemimpinan ide itu nggak ada sehingga orang mudah baper. Para aktivis itu baper dan dia nggak bisa berpikir lalu baper aja. Kira-kira begitu tuh. Ya, jadi sekarang kan kita juga udah bahas kemarin bahwa rekomendasi dari TGIPF jelas dan kemudian juga di situ menyiratkan bahwa akan ada pengusutan lebih lanjut dari sisi kepolisian karena kan orang banyak masih mempersoalkan ada persoalan yang sangat serius di kepolisian dengan rekomendasi tadi itu dan Pak Mahfud menyatakan bahwa presiden akan tentu menindaklanjuti itu. Yang pertanyaan kita betul gitu, akan ditindaklanjuti oleh presiden. Karena kita khawatir rekomendasi sebagus apapun gitu ya, kemudian kalau tidak dibaca oleh Presiden Jokowi dan kemudian tidak ditindaklanjuti ya percuma. Cuman saya lagi bertanya-tanya berapa tebal ya kira-kira laporannya itu. Kalau terlalu tebal potensi dibaca Pak Jokowi kecil. Kalau cuma tipis itu peluangnya besar dan saya kira Pak Mahfud sudah hafal soal itu ya. Ya itu yang sering saya sebut dilema Mahfud MD begitu. Ya, ya. Ada hal yang urgen, tapi urgensi itu bagi Mahfud juga dia tahu bahwa nanti sampai di meja presiden pertimbangan macam-macam. Tapi minimal Mahfud lakukan hal yang bagus, yaitu langsung bikin semacam proses verbal dari segi teknis terutama bahwa memang itu ada hal yang kriminal. Jadi ada tinggal ditentukan di kesengajaan atau tidak sengajaan. Tetapi barang utamanya udah bisa dipastikan yaitu gas air mata, bukan lagi soal-soal lain. Itu karena penontonnya itu nggak terdidik, karena mereka ada miras, karena macam-macam. Enggak, itu karena secara teknis persiapan untuk mitigasi untuk penanganan semacam kerusuhan itu sudah dipersiapkan. Jadi udah itu PSI bertanggung jawab, panitia bertanggung jawab, polisi bertanggung jawab, itu tinggal masuk ke pengadilan. Tapi jangan lagi ada kasus segala macam bahwa soal-soal di luar temuan TGPIF ini yang harus kita hindari. Jadi mulai dengan statement Mahfud bahwa itu lebih mengerikan. Nah itu yang mesti diusut. Ya. Dan ini dari sisi kemanusiaan ini betul-betul jadi persoalan yang serius gitu ya, Bung Rocky. Baik. Betul. Terima kasih Bung Rocky dan tetap 0%. Yes, 0 is 0. Thank you. Okay. Yup.